Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang kesini suara yang jejak backpacker Mel-Mel itu. Sebetulnya yang namanya Peggy tinggal di wilayah sini, ngekos di sini udah lama. Karena udah domisili di sini dari 2010 kalau nggak salah. Ayah kamu tega dengan kesaksian palsu itu. Saya juga dari ibunya bilang kerja di Bandung, bapaknya bareng dia kerja di bangunan, ya kan? Bareng adiknya namanya Robi. Kata AF ini, AF lagi, Peggy ada di situ. Mana yang bener ya? Tapi yang punya rumahnya siap bersaksi? Katanya siap. Oh ya udah, nanti kita ke rumahnya, ya Pak ya. Yang dimana masyarakat Indonesia bingung siapa yang benar dan siapa yang salah. Sampai-sampai berita ini menyebar luas ke negara-negara tetangga. Dan saya juga punya narasumber, yaitu Pak Haji Aceng, orang terpercaya untuk bertanya. Nah, kita langsung tanya saja kepada Pak Haji Aceng. Pak Haji Aceng, Vina Pas kajian tanggal 27 Agustus 2016, saya pulang nggak betah. Kan? Saya ngomong sama Peggy, Arman, Ibnu, sama Robi. Ini Ibnu dan Robi ini menyaksikan bahwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung, bahkan tidur bersama mereka. Video kesurupan Linda atas arwah mendiang Vina Cirebon yang diposting dalam unggahan pengacara Hotman Paris hari ini menjadi sorotan banyak orang. Pasalnya, Vina menyebut adanya keterlibatan sosok lain dalam kasus kematian dirinya pada Agustus 2016 silam. Dalam video itu, sosok di balik suara Mel-Mel yang berbicara melalui voice note di kanal YouTube Jejak Backpacker disebut sebagai salah satu pelaku kasus pembunuhan. Vina pun mengungkapkan peran Mel-Mel dalam kasus kematiannya. Melalui mulut sang sahabat, Vina Cirebon menyebut Mel-Mel memukuli dirinya dan juga ikut melakukan pemerkosaan bersama para pelaku lainnya. Dia ngapain, Vina? Ikut pukuli, ikut perkosa. Oh gitu. Yang kesini suara yang jejak backpacker Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Selain itu, Vina juga menyebut Mel-Mel bukan nama sebenarnya dari sosok dalam rekaman suara dalam kanal YouTube Jejak Backpacker. Ikutan juga salah satunya. Ya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Nama yang sebenarnya Vina mengaku tak mengetahuinya karena tidak kenal. Terlepas benar tidaknya hal tersebut, Mel-Mel dalam kanal YouTube Jejak Backpacker menceritakan kedekatannya dengan Linda, Vina, dan Eki. Ada di TKP terakhir. Jadi di sini Mas, saya dengan adik Eki dan Vina itu memiliki hubungan yang sangat dekat ya. Tapi di luar daripada geng motor. Untuk Linda, saya dikenalkan oleh Eki dan Vina karena malam kejadian itu Eki telepon saya mau jemput adik Vina. Untuk Linda Mas, itu saya dikenalkan oleh Eki dan Vina karena pada malam kejadian itu si Eki nelpon saya bahwa mau menjemput adik Vina. Mel-Mel mengaku Eki dan Vina menganggapnya sebagai sosok yang dituakan. Alhasil, dia pun banyak mendapat curhatan tentang hubungan asmara mereka. Eki aja. Jadi ketika Eki punya masalah dengan Vina, Eki cerita dengan saya curhat. Begitupun dengan Vina. Jika dia punya masalah dengan Eki, dia juga curhat sama saya. Jadi ibaratnya itu saya kan paling tertua. Nah, ibarat itu saya paling tertua. Jadi saya kalau ada apa-apa mereka itu dia itu memberitahu. Pada malam kejadian, menurut pengakuan Mel-Mel di kanal YouTube itu, Linda, Eki, Vina, dan Mel-Mel memang sempat jalan bareng. Sampai akhirnya terjadi kejadian tragis yang mengakibatkan nyawa Vina dan Eki melayang. Dan dalam voice note tersebut, Mel-Mel mengatakan bahwa Linda lah otak yang mengatur tragedi tersebut. Si Linda lah yang memberitahu ke Eki bahwa si Vina
lagi bersama si Eki. Tuh. Karena tadi ada statement dari Pak Dir menyatakan 2 DPO tersebut fiktif, tidak ada. Hanya 9. Sementara di dalam BAP kan disebutkan ada. Begitu, apakah peranan-peranan itu dalam BAP bisa dihilangkan? Begitu. Jadi kami merasa kecewa sekali. Di sisi lain, pihak keluarga Vina merasa kecewa terhadap Polda Jawa Barat yang menghapus 2 nama pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, yakni Dani dan Andi, dari daftar pencarian orang. Dari hasil penyidikan, polisi mengungkapkan fakta bahwa nama Dani dan Andi sebenarnya tidak pernah ada, sehingga menurut polisi tersangka atau DPO bukan 3, melainkan hanya 1 orang. Jadi ada hal yang membuat kami kecewa. Kenapa Polda menyatakan 2 DPO tersebut itu tidak ada alias fiktif, kata kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Hanya teman Pak. Teman, tapi Anda betul ikut geng motor? Tidak, sama sekali Pak. Tidak, saya sudah mati Pak. Jadi kalian jadi saksi kalau saya mati. Penghapusan 2 nama yang disebut fiktif itu membuat pihak keluarga curiga adanya ketidakjujuran dalam persidangan kasus ini. Tak hanya kecewa, Putri menyebutkan pihak keluarga juga terkejut karena tidak ada kejelasan dari polisi terkait 2 nama buron kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sekarang Polda menyampaikan 1 gitu kan, ada apa? Ataukah memang ada kesalahan atau gimana, kan saya sendiri belum tahu ya. Makanya nanti saya akan tanyakan itu bersama dengan lawyer saya juga. Langkah yang akan kita tempuh dari tim kuasa hukum mungkin akan melakukan pra-peradilan untuk membebaskan Peggy dari tuduhan. Sementara itu, Sugianti Iriani selaku kuasa hukum Peggy Setiawan akan membawa saksi dan bukti pergi ke Bandung saat pembunuhan Vina terjadi pada 27 Agustus 2016 silam. Kuasa hukum Peggy Setiawan menilai terdapat kejanggalan dari penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap kliennya. Keyakinan salah tangkap itu terlihat saat konferensi pers di Mapolda Jawa Barat pada Minggu 26 Mei 2024 telah usai. Saat tengah digiring oleh petugas kepolisian, Peggy mengaku tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan otak pembunuhan. Saya bukan otak pembunuhan. Ini adalah fitnah. Saya rela mati. Tunggu, sabar. Tidak. Makanya saya mengapresiasi sekali saat Peggy berani mengungkapkan bahwa dia bukan pelakunya. Tapi sayangnya pihak kepolisian tidak memberikan waktu kepada Peggy untuk bicara dengan media. Saat-saat terakhir dia mengungkapkan dari hati yang terdalam tanpa disuruh dan dikondisikan oleh kuasa hukum, karena kuasa hukum tidak diberitahu pada saat kemarin konferensi pers di Polda. Peggy begitu beraninya mengatakan bahwa saya bukan pembunuhnya, saya sempat kaget dan makin yakin atas keberaniannya bahwa Peggy bukan tersangka, ungkap Sugianti Iriani Senin 27 Mei 2024. Sugianti mengatakan ia telah mengumpulkan data dari tetangga hingga saudara Peggy yang saat itu bekerja bersama di Bandung. Sudah ada beberapa saksi yang ditemui seperti Bondol Suharsono dan juga bapaknya dan juga pamannya yang sama-sama bekerja pada tanggal 27 Agustus 2016 membereskan pembangunan di Bandung, katanya. Rencananya selain membawa para saksi, Sugianti akan membawa bukti lain untuk ditunjukkan kepada petugas kepolisian. Pada 26 Agustus 2016, Peggy masih menerima pembayaran gaji dari hasil kerjanya, meskipun itu catatan kecil bisa jadi bukti, ucapnya.